Laporan ke KPK terhadap keluarga Presiden Joko Widodo, Gibran, dan Kaesang berbuntut ke politik saling lapor ke penegak hukum. Dan untuk mengelaborasi lebih dalam sudah terhubung dengan sejumlah narasumber lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama Ubedillah Badrun, dosen UNJ, pelapor Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania, dan Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat malam, Bapak-bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Selamat malam, Bang Ubed. Oke, kita berharap semua dalam kondisi sehat ya malam hari ini. Langsung saja saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan apa namanya ya soal lapor melapor ini ya. Ada kemudian tudingan-tudingan yang disampaikan ke KPK dan juga ke polisi begitu ya, dilaporkan balik. Saya ke Mas Ubed dulu. Mas Ubed, bagaimana kemudian Anda yakin bahwa memang ada unsur kepentingan bisnis begitu ya, dan ada unsur korupsi dan juga pencucian uang yang melibatkan keluarga presiden, ini bukan motif politik seperti yang disampaikan publik di luar sana. Menjawab ini bagaimana? Ya, karena saya bukan politisi. Saya adalah akademisi, saya aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil penguasa. Maka kepentingan-kepentingan negara yang diutamakan dengan semangat kepentingan nasional, dan semangat kepentingan agenda reformasi, maka kita teringat ada TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang amanah MPR rakyat, mewakili rakyat pada saat itu, agar pemerintah jalankan pemerintahannya yang jujur dan terbebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan hanya korupsi. Nah, korupsi itu kan realnya itu tidak hanya mengambil uang dari APBN, tapi korupsi juga ada suap, ada gratifikasi. Bahkan kalau KPK ada acara atau pejabat ada acara, kita ngasih hadiah, itu bisa diduga gratifikasi. Nah ini anak presiden berbisnis dengan anak petinggi PTSM, di mana PTSM itu banyak masalah terkait dengan pembakaran hutan, maka itu kita lihat ada pergeseran saham, pembelian saham. Ini dipicu juga oleh Kaesang yang membeli saham 188 juta lembar, nilai 92 miliar lebih. Itu memunculkan satu pertanyaan publik, dari mana? Nah, kemudian kita tahu ternyata menggunakan PT HBK. Nah, PT HBK itu sahamnya dibeli 99,9% itu oleh PT WMD. PT WMD ini milik ya Kaesang, Gibran, dan AP. Nah itu yang kemudian membeli saham dari PT HBK. Nah proses pergeseran saham itu lalu di saat sebelumnya ada bantuan dari Ventura, suntikan dana Ventura yang tidak umum atau ganjil, itu terjadi sebelumnya. Jadi pergeseran uang, pergeseran saham ini menimbulkan tanda tanya di situ. Itu yang disebut dugaan tindak pidana korupsi dan atau dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, tentu kami ke KPK membawa data-data, membawa bukti-bukti, ya, yang karena kan harus membuktikan kira-kira ini betul nggak perusahaannya. Dan ketika kami dapat secara legal itu ke sana, ya kira-kira gitu, Mas Fadli. Jadi selebihnya itu otoritas KPK untuk membuktikan, karena saya nggak bisa menyebutkan bukti yang lainnya. Dan kalau diperlukan tambahan ya kita siapkan tambahan. Gitu. Nah kira-kira itu. Oke, artinya Anda yakin begitu ya, apa yang Anda bawa ke KPK ini merupakan satu hal yang bisa menguatkan laporan Anda ini dari keputusan ingkrah pengadilan seperti yang Anda jabarkan tadi ya? Kasusnya tidak hanya kasus, itu contoh saja ya. Yang kasus yang PT BMH itu kasus saja, yang kasus pembakaran. Itu kasusnya banyak, ada PT BSL, ada PT ATP,
dan lain-lain itu banyak sekali dan itu nilainya luar biasa. Kerusakan hutan itu lebih dari 20.000 hektar. Dan itu merusak ekosistem lingkungan. Lingkungan Republik ini rusak. Nafas manusia di wilayah Sumatera juga terganggu bahkan rusak. Ini kerugiannya sebenarnya kerugian besar bagi negara yang harus diperlakukan secara adil, harus diadili dengan benar. Nah, menurut kantor wilayah di Sumatera Selatan, kasus-kasus yang tadi saya sebutkan itu diserahkan ke pusat. Sampai hari ini tidak diselesaikan. Nah, di tengah masalah semacam itu, anak petinggi PTSM kerjasama dengan anak petinggi Republik ini. Nah, disitulah letak persoalannya. Karena ini menjadi pejabat publik. Nah, anak pejabat publik itu ya karena pejabat publik dia menjadi milik publik. Ketika didiskusikan dengan publik, digugat, ya ini persoalan publik. Jadi sebagai pejabat negara, anak pejabat negara, mesti hati-hati berbisnis. Artinya kemudian Anda mengatakan ada kerugian negara begitu ya dari laporan yang Anda bawa ke KPK. Tadi saya katakan korupsi itu maknanya bukan hanya mengambil uang APBN ya, tapi juga suap, gratifikasi. Nah, ini ada dugaan ada gratifikasi model baru nih, pergeseran saham dan sebagainya. Nah, ini itu masuk, nanti KPK itu otoritas. Ini masuk kalau menurut Anda KPK punya otoritas. Dari kacamata Anda ini masuknya kemana kategorinya? Suap, gratifikasi, pencucian uang atau apa? Di situ bisa gratifikasi, ya, bisa suap dalam pola yang baru, tidak seperti yang pola biasanya. Baik, saya ke Bang Noel kalau gitu. Bang Noel, bagaimana Anda merespon ini? Datanya cukup kata Mas Ubed untuk dibawa ke KPK bahwa ada kerugian negara, ada pola baru begitu ya, bukan hanya soal menggunakan APBN begitu ya, tapi ini memang ada unsur-unsur korupsi di dalamnya. Merespon ini bagaimana? Ya sudah gini, kita buktikannya sama-sama. Ubed ini kan laporannya basis datanya kan asumsi dan interpretasi yang dilakukan Ubed dan tim hukumnya dan kawan-kawannya. Nah, jika itu tidak terbukti, ya kami hanya mengingatkan apa yang disampaikan itu punya implikasi dan dampak hukum. Gitu. Dan dia harus bertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Nah, tadi apa yang disampaikan Ubed juga, saya ini bukan politisi, saya tidak punya kepentingan politik, karena saya juga bukan pengabdi kekuasaan. Pernyataannya sudah pernyataan politik. Nah, makanya saya lucu nih kawan saya ini kok jadi tidak konsisten dengan apa yang dilakukannya. Kok tidak punya sikap yang menurut saya perbuatan dan sikapnya kok tidak temu gitu loh. Dan ini aneh menurut saya. Harusnya Ubed ini harus paham sekali tentang hukum itu sendiri, jangan sampai berbalik ke dirinya sendiri. Karena ini bahaya gitu. Kalau seandainya data yang disampaikan tidak memenuhi unsur, karena sampai detik ini kita melihatnya apa yang disampaikan Ubed itu hanya asumsi dan interpretasi, bukan sebuah fakta. Apalagi beliau sampaikan persoalan pembayaran atau sanksi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung yang seharusnya 7,9 triliun, kemudian hanya diputuskan 78,5 miliar. Nah, kenapa tidak ditanyakan aja ke Mahkamah Agung atau laporkan aja Mahkamah Agungnya siapa orang-orangnya? Tapi secara substansi, ketika Ubed bilang salah satu cita-cita perjuangan 98 adalah memberantas korupsi, iya kita setuju. Tidak ada yang namanya imunitas di Republik ini, entah di anak presiden, bahkan di presiden sekalipun, bahkan termasuk saya, gitu. Artinya. Nah, tinggal kita tunjukkan aja apa benar apa yang dilakukan Ubed. Jika itu benar, ya saya tidak akan pernah yang namanya membiarkan ruang untuk mereka yang melakukan korupsi. Jelas sekali sikap saya dan pandangan politik saya, jika pejabat merugikan atau mendapatkan suap, mereka layak dihukum mati. Bang Noel, kalau kemudian tidak tepat begitu ya subjeknya begitu dan laporan-laporan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mungkin menurut Anda tidak pas begitu. Jadi apa motifnya yang dilakukan ini oleh Mas Ubed? Yang jelas motifnya politik. Ubed ini kan saya tahu kemana. Mas Ubed, Anda harap tenang dulu, saya jujur dong, Bet. Akan ke Anda Ubed nanti. ini nggak boleh, jangan berlindung di balik akademisi. Kita tahu Bung Ubed ini di mana posisi politiknya kemarin. Nggak usah begitulah. Ini
jangan memakai logika pilpres kemarin, sudah nggak laku. Presiden Jokowi dengan Prabowo yang kompetitif kemarinnya sudah berdamai. Kita kemarin yang berbeda pandangan politik, hari ini sudah cair. Ubed jangan membangun eskalasi atau narasi-narasi yang hanya menciptakan kegaduhan. Ini tidak baik, Bung Obed. Bung Obed kan intelektual, akademisi, doktor, dosen. Gitu loh. Apalagi Anda tadi sampaikan bahwa saya ini aparatur negara, bukan aparatur penguasa. Nah itu pernyataan politik. Makanya sudah ini orang kok aneh sih, nggak malu dengan apa predikat Anda sebagai doktor atau dosen atau intelektual atau aktivis, tidak punya konsistensi dalam sikap dan pernyataan, dan ini bahaya. Ya, nanti saya ingatkan sekali lagi, keberpihakan itu tidak butuh sebuah intelektualitas, dia membutuhkan sebuah integritas, Bung. Bung harus sadar itu. Oke. Berbahaya lagi nih. Oke, baik. Saya ke Mas Ubed, silakan merespon apa yang disampaikan Bang Noel tadi. Ya, pertama apa yang saya sampaikan sebagai tanggung jawab moral sebagai akademisi dan sebagai warga negara yang baik. Yang kedua yang saya sampaikan bukan asumsi, tapi adalah data-data empirik. Yang ketiga, tidak ada motif politik. Bahwa tindakan saya itu kemudian berdampak politik, itu urusan atau hal lain. Karena bagi saya, kita ingin menghadirkan apa yang disebut dengan governance. Bahwa cita-cita formasi 98 itu agar praktek KKN itu diberantas di Republik ini. Nah ini ada penguasa, punya anaknya kerjasama dengan perusahaan yang banyak masalah, lalu ada transaksi yang ganjil di situ, nanti bisa diperiksa oleh KPK itu. Jadi itu data. Ya. Kemudian itu data. Yang berikutnya, Anda nggak malu itu menjadikan data. Yang itu interpretasi Anda jadikan data. Bung Noel itu. Bung Ubed, Anda harus malu dengan pendidikan Anda sebagai intelektual. Itu keliru besar. Itu artinya berpikir Anda sudah salah. Bagaimana ini hukum, Bu. Ini hukum. Sementara Anda harus melakukan yang namanya data, bukti dan data dan fakta. Noel ini siapa? Bukan interpretasi atau asumsi, Bung. Bung jangan salah. Dengan ngawur begitu Anda malu nanti akhirnya di depan publik. Mas Ubed, Bang Noel, saya maunya masing-masing asumsi. Itu bahaya sekali. Tenang dulu begitu ya. Saya akan kasih giliran masing-masing untuk berbicara. Bang Noel. Persoalan ini berkaitan dengan anaknya presiden. Kalau bukan motifnya politik, itu parah yang kedua dia melaporkan. Jangan memaluin lah. Delik fitnah itu delik aduan. Nah, Noel ini delik aduan soal korban yang mengadu. Noel ini siapa? Korban apa? Loh, kita ini korban jadi juga. Korban apa yang disampaikan ke publik. Itu menjadi hak publik. Saya perlu. Gimana makanya gini landasan berpikirnya Pak dulu Bung Obed, Anda ini intelektual, Anda ini seorang dokter, Anda ini seorang dokter. Saya jadi tidak bisa mendengar dengan baik apa yang Anda berdua sampaikan ya. Saya harap bergantian begitu. Saya sudah dapat poinnya dari Mas Ubed. Saya ke Bang Noel. Kalau begitu Bang Noel, apa dasarnya yang Anda laporkan ke polisi soal hoax atau menyebarkan informasi yang bohong begitu? Karena tadi Bang Ubed sudah menyampaikan data-data yang cukup lengkap. Gini, apa yang disampaikan Ubed itu disampaikan ke publik dan publik mendapatkan hak untuk itu dan itu menjadi milik publik. Nah saya sebagai publik ketika berita itu bohong, saya punya hak secara konstitusi melaporkan bahwa berita ini bohong. Itu dasarnya. Penilaian bohongnya bagaimana? Antara delik aduan dengan bukan delik saya aduan. yakinkan itu bohong. Berani kita sampaikan gini. Apa yang saya lakukan hari ini juga punya dampak hukum. Dan saya pertanggungjawabkan dampak hukum itu. Mas Ubed, tenang dulu Mas Ubed. Saya ingin mendengarkan Bang Noel dulu. Lanjutkan Bang Noel, silakan. Ya makanya sampai detik ini, Bu Ubed, kalau Anda tidak mampu membuktikan secara hukum, Anda harus paham bahwa itu punya dampak hukum. Kita melawan kekuasaan Orde Baru, otoritas dan kediktatorannya berkaitan apa? Karena kekuasaan punya interpretasi sendiri untuk membungkam. Nah hari ini sama-sama kita buktikan apa yang Anda sampaikan itu benar atau apa yang saya lakukan ini benar. Sama-sama kita uji kebenaran itu
melalui pengadilan. Oke, saya ke Mas Ubed. Mas Ubed, bagaimana Anda dilaporkan ke polisi karena dituduh menyebarkan berita bohong atau hoax begitu. Apa respon Anda soal ini? Pertama, apa yang saya sampaikan tidak bohong, bahwa apa yang saya sampaikan adalah data empirik, peristiwanya empirik. Bahkan bisa di googling tuh kasus-kasus kebakarannya dan lain-lain. Yang kedua, bahwa ketidakbohongan itu sebentar Bang Noel, saya tadi sudah memberikan Anda kesempatan kepada KPK, bahwa ke KPK itu saya membawa dokumen-dokumen penting sebagai bukti permulaan. Kalau nanti tinggal verifikasi KPK saja, apakah hasil verifikasi kalau tidak terbukti benar gimana? Atau salah? Kalau tidak terbukti gimana? Nah, kalau kemudian itu kita lihat KPK kalau tidak terbukti apa? gimana? Jangan pakai kalau. Ini bicara hukum loh. Anda tidak pakai kalau-kalau. Ini lagi kalau nih. Tidak terbukti saya gimana? Berbicara memotong juga ini. Ya Bang Jadi, Noel. Sebagai pelapor, saya dilindungi oleh undang-undang yang tahun 2014 tentang pelindungan saksi, pelapor dan lain-lain. Saya ingin negara ini lebih baik, sebagaimana cita-cita reformasi, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Keinginan itu, niat baik itu, itulah yang saya lakukan kepada KPK. Nanti KPK akan verifikasi di dalamnya apakah betul nih laporan Ubed ini. Jadi kalau kemudian saya dituduh fitnah, nah ini bisa berbahaya juga, ada konsekuensi hukum yang buat Bung Noel. Menuduh saya fitnah, padahal itu bukan fitnah. Nah, apalagi itu delik aduan. Nah, delik aduan itu kan tadi saya katakan itu harus diadukan oleh korban. Nah, masalahnya Noel ini korban apa dan korban siapa? Nah, itu problem. Jadi mari kita nanti tunggu bagaimana KPK, bagaimana KPK kemudian memverifikasi data itu. Apakah kemudian data itu ada? Sebentar, Bang Noel. Siapa yang Anda laporkan? Saya kepada KPK. Kita beri kepercayaan kepada KPK. Kita beri kepercayaan kepada KPK. Anda punya tanggung jawab publik. Agar publik ini tidak ditafsirkan sembarangan, ditafsirkan oleh Noel. Oke, masing-masing ini ya punya standing point masing-masing. Tapi nanti kita lanjutkan ya biar lebih tenang lagi. Saya nanti juga akan bertanya ke Bang Ujang, gaduh kedua belah pihak ini bagaimana Anda menyorotnya? Apakah kemudian seperti yang dituduhkan ada motif politik, laporan pesanan? Nanti Bang Ujang bisa menjawab. Kita jeda sejenak. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan 3 narasumber yang masih bergabung dengan kita. Saya ke Bang Ujang dulu deh kalau gitu, nungguin Mas Ubed sama Bang Noel tenang dulu ya. Apa yang Anda soroti Bang Ujang dari kegaduhan ini? Apa catatan Anda? Ya saya tentu ya punya sikap sendiri terkait persoalan ini ya. Saya objektif saja ya. Dua-duanya ini kan tokoh muda Indonesia ya, Bang Noel dan Bang Ubed, dan dia juga senior saya lah sebagai aktivis. Walaupun memang ketika beliau aktivis saya masih SMA, 98 saya masih SMA. Tapi saya tahu persis apa yang dilakukan oleh dua aktivis yang sedang ada di forum ini. Saya menilai begini. Pertama, saya salut dengan keberanian Bang Ubed. Dan tentu pasti akan punya resiko terkait dengan pelaporan itu. Dan terlepas nanti tadi ada pelaporan dari Bang Noel juga. Kenapa? Di satu sisi memang saya selama ini 4 tahun terakhir ya mengkritik pemerintah, bukan hanya pemerintah, legislatif, yudikatif, pemerintah daerah, semua saya kritisi. Saya melakukannya itu dengan objektif, konstruktif. Makanya Bang Noel itu bersahabat dengan saya, karena saya tidak melakukan hal-hal yang subjektif, katakanlah begitu. Jadi saya selalu mengkritik keras. Ya banyak sih yang menyerang balik, tapi tidak sampai ada pelaporan terhadap saya. Nah, tetapi memang dalam kasus Bang Ubed ini, tadi saya di satu sisi saya senang karena keberanian beliau, tapi ada konsekuensi memang yang harus ditanggung. Memang sebagai warga negara dan kita kalau sepakat membangun konstruksi hukum ya, apa yang dilakukan oleh Bang Ubed adalah sesuatu yang wajar. Walaupun memang tadi ditolak oleh Bang Noel ya, karena memang tadi ada narasi mohon maaf politik dan lain sebagainya. Tapi
kalau kita bicara hukum, biar hukum nanti yang memproses itu di pengadilan seperti apa, benar salahnya hukum yang membuktikan. Karena kita tidak bisa berdebat di ruang pengadilan, ya tentu semuanya akan subjektif dan semuanya akan merasa benar. Nah, keberanian itulah sebenarnya yang tidak dimiliki juga oleh saya, oleh yang lain, apa yang dilakukan oleh Bang Ubed. Tetapi memang saya juga tidak menyalahkan Bang Noel ya, yang memang hari ini juga masih konsisten memperjuangkan nilai-nilai juga. Tetapi memang ada jalan yang berbeda yang dipilih antara Bang Ubed dengan Bang Noel. Di satu sisi Bang Ubed tadi ingin membangun hukum katakanlah ya yang berkeadilan dan lain sebagainya. Di satu sisi memang cara pandang Bang Noel yang juga sama-sama, cuma beda pandangan dan beda persepsi saja. Saya tidak tahu apakah memang ini ada kaitannya dengan politik atau ada sentimen. Saya rasa itu Bang Ubed yang bisa menjawab. Tadi sudah sangat clear dan sangat jelas disampaikan oleh beliau ya. Yang kedua catatan saya, kita tunggu ya seberapa kuat KPK untuk bisa tadi menyelidiki secara dalam. Apakah terbukti atau tidak? Kita percayakan saja ke KPK. Apakah memang nanti tadi kata Bang Noel tidak terbukti, bagaimana kalau tidak terbukti, dan bagaimana juga kalau terbukti. Ini menjadi penting. Ini tentu sebenarnya momentum yang baik ya bagi kita semua, pembelajaran bahwa hari ini ada tadi seorang dosen, seorang aktivis yang berani melakukan pelaporan terhadap, bukan main-main loh, putranya Pak Presiden. Itu keberanian yang tidak dimiliki oleh semua orang, anak bangsa ini. Tetapi tadi ketika kita kaitkan dengan Bang Noel yang melaporkan balik Bang Ubed juga, ini harus menjadi sesuatu pembelajaran kita semua. Saya melihatnya adalah ini pembelajaran besar bagi anak bangsa di Republik ini bahwa sikap keberanian itu juga menjadi penting. Tetapi juga konsekuensi yang akan diterima oleh Bang Ubed juga ini juga yang tidak ringan gitu loh. Pasti akan banyak, bukan hanya mohon maaf dilaporkan, tapi juga pasti mohon maaf sekali lagi saya tidak menyebutkan siapapun, pasti juga akan mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya. Ini yang menjadi menurut saya sesuatu yang harus diterima Bang Ubed ya, dengan konsekuensinya itu. Tapi saya melihat ya kedua tokoh kita ini ya Bang Ubed dan Bang Noel orang-orang tangguh, orang-orang hebat, sudah memikirkan apa yang telah dilakukan. Jadi Bang Ubed melaporkan 2 anak presiden itu juga dengan matang, tentu tadi berdasarkan beliau katanya data, dan Bang Noel juga melaporkannya juga ke kepolisian, ke Polda ya, itu juga tentu dengan matang pula. Oleh karena itu ya hukum menjadi alat penengah dalam konteks hiruk pikuk perdebatan ini. Nah, gini, kalau kita sudah sepakat dengan demokrasi, maka hukum itu ya harus tegak. Nah, kalau mohon maaf, kalau kita mempersepsikan hukum kita bisa dimainkan, mempersepsikan hukum kita tentang pilih, ini yang menjadi problem. Karena demokrasi tidak diiringi dengan penegakan hukum yang baik, ini juga rusak. Oleh karena itu mohon maaf negara-negara barat yang baik demokrasinya, negara-negara Skandinavia gitu, penegakan hukumnya juga bagus. Nah, kita uji demokrasi kita dengan proses penegakan hukum agar perdebatan ini juga selesai dengan adil, menegakkan kebenaran. Oke. Nanti Bang Ujang juga tenang, Bang Noel juga tenang begitu. Bang Ujang, adil versi Anda yang Anda sampaikan ini apa? Maksudnya apa? Ya adil itu ya bagaimana keputusan KPK nanti pengadilan ya. Memutuskan persoalan pelaporan dari Bang Ubed itu. Itu yang harus kita tunggu. Nah, karena itu sebenarnya jalan yang terakhir yang bisa kita terima. Kalau demokrasi memungkinkan kita untuk bisa menerima hukum secara baik dan benar, itu yang penting harus kita hormati. Oke. Nah, itu Bang Ferdi. Oke, baik. Saya ke Bang Noel kalau gitu. Bang Noel, seharusnya Anda kan mendesak KPK ya untuk kemudian bisa membuktikan bahwa tudingan ini tidak benar begitu. Bang Noel. Bang Noel. Oke, sepertinya ada gangguan komunikasi saya dengan Bang Noel. Saya ke Bang Ujang lagi. Bang Ujang. Oke. Ya, Bang Ferdi. Ada
tadi juga disinggung soal dimensi politik juga tidak bisa dipisahkan dari gaduh antara kedua pihak ini. Relasi kuasa disebut-sebut erat juga hubungannya dengan ini. Apa kemudian sorotan Anda? Ya, saya tidak bicara dan mendahului soal pengadilan ya nanti ya, apa relasi kuasa itu. Kalau kita bicara secara objektif ya, kalau saya pelajari tentang teori ekonomi politik, gitu, teori relasi kuasa dengan pengusaha, itu ya sangat clear ya, di mana kita banyak pengusaha yang tadi hidupnya juga bergantung kepada penguasa. Dan di Republik ini juga banyak terjadi. Bahkan sudah banyak disertasi yang menjelaskan persoalan itu. Mohon maaf ya, ada terjadi relasi yang positif, ada juga yang negatif. Tapi banyak yang negatif. Nah, oleh karena itu, ya ini yang harus diuji di KPK. Apakah memang benar ada persoalan relasi kuasa yang negatif atau yang dituduhkan oleh Bang Ubed atau tidak? Ini contoh kasus yang menurut saya penting yang harus kita pantau bersama-sama. Karena ada kajian disertasi pun gitu ya di UI, di banyak kampus itu tidak sampai mencuat ke publik. Hanya kajian ilmiah di kampus sehingga dampaknya tidak terasa bagi publik. Nah, inilah sebenarnya ujian yang besar inilah dari Bang Ubed ya, berani secara gagah berani ya menyampaikan pelaporan itu. Tentu tadi yang punya konsekuensi dilaporkan kembali oleh Bang Noel. Nah, saya melihat ya relasi kuasa antara pengusaha dan penguasa ini kalau kita tidak batasi, kalau kita tidak ingatkan, kalau kita tidak pantau ya tentu ini akan menjadi sebuah relasi yang tentu merugikan bangsa dan negara. Ini yang kita tidak ingin sebenarnya. Oke, baik. Saya ke Mas Ubed. Mas Ubed, Anda dinilai berani begitu ya, tapi juga jangan lupa ada konsekuensi hukum, konsekuensi lain yang harus Anda siap-siap tanggung begitu. Bagaimana? Ya, Mas, tadi memilih jalan mengungkap kebenaran, membuktikan sebuah dugaan itu memang ada resiko-resiko yang mungkin ditanggung, dan itu sudah kita pelajari dalam hampir di seluruh sejarah peradaban, di hampir seluruh sejarah perubahan. Lalu ada konsekuensi itu, dan itu sudah menjadi pilihan. Nah, saya hanya ingin negeri ini menjadi lebih baik. Dan KPK menurut saya mesti bekerja serius untuk memverifikasi data itu, untuk bahkan sampai nanti ada penyidikan, dan seterusnya, kan itu proses panjang ya. Dan saat ini saya kira KPK sedang meneliti, memverifikasi kebenaran dan apakah prosedur pengaduan itu dengan prosedur hukum dan seterusnya. Itu kan proses yang biasa ya di KPK. Jadi kalau kemudian saya dilaporkan ya dengan tuduhan memfitnah, itu sebetulnya tuduhan yang keliru. Tapi ya itu haknya Noel. Kalau Noel mau melakukan itu kan wajar, kan Noel ada namanya juga Jokman ya. Ya kan namanya juga Jokman. Jadi Jokmania ya jelaslah pembela dari yang dia dukung, itu logis di dalam politik. Itu silakan saja. Nah, saya memilih jalan untuk mengingatkan Republik ini agar kembali mengingatkan cita-cita reformasi, agar kembali ingat tentang bagaimana para pendiri bangsa ini mendirikan Republik. Itu pesan moralnya, dan itulah tanggung jawab intelektual. Kalau soal resiko, ya harus di meja pengadilan. Nggak bisa juga tiba-tiba menangkap saya, mengadili saya. Itu bukan negara yang beradab, kan? Negara yang beradab itu adalah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima. Dan di hukum itu kan ada equality before the law ya. Saya kira itu yang sebetulnya kita inginkan. Dan saya punya semangat dan pernah mengalami satu episode penting tahun 1998, di mana praktek-praktek kekuasaan yang KKN dan lain-lain itu kita tolak. Meskipun dengan resiko gas air mata, tembakan, dan bahkan saya pernah diciduk dalam satu dinamika itu satu konsekuensi, maksud saya bahwa konsekuensi itu memang sudah biasa di dalam orang memperjuangkan sesuatu yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Jadi itu Mas Ferdi, itu baik Mas Ubed. Bang Noel, begitu yakinnya Mas Ubed dengan perkara yang ia bawa, yang ia laporkan ke KPK, Anda masih berpikir bahwa
ini memang adalah sebuah hal yang tidak benar dan kebohongan-kebohongan yang disampaikan dan ini memang bermotif politik saja, begitu? Ini kan sama-sama menganggap bahwa Bung Ubed menyampaikan apa yang dilakukan menjadi kebenaran. Begitu juga saya. Ya. Tadi apa yang disampaikan Kang Ujang ini tepat sekali. Karena ini bukan rezim yang diktator dan otoriter, maka pilihan terbaiknya, tadi disampaikan juga Bung Ubed, negara atau bangsa yang beradab itu menempatkan hukum di atas segala-galanya. Biarkanlah proses peradilan atau proses hukum yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Gitu loh. Saya juga punya konsekuensi hukum ketika saya menyampaikan pelaporan, dan begitu juga Ubed. Nah, kita kan punya trauma 2019 di mana hoax namanya isu-isu hoax itu begitu masifnya di publik. Dan saya tidak mau kualitas seorang dokter, dosen, atau apalagi aktivis 98, kita sama-sama aktivis 98, merusak citranya, integritasnya, hanya membawa data berbasis hoax. Dan saya tidak mau itu. Ini saya mengingatkan kawan saya juga, jangan. Gitu loh. Jangan sampai problem hoax ini masih berlanjut lagi di 2022 sampai nanti 2024. Akhirnya bangsa ini bukan maju. Problemnya menyelesaikan persoalan hoax aja. Padahal bangsa ini banyak sekali persoalan yang harus kita selesaikan. Tadi benar kata yang bilang Bung Ubed, dia sebagai intelektual adalah moral dan politik. Dan begitu juga saya sebagai aktivis 98 juga, ya punya tanggung jawab moral dan politik juga. Nah, makanya sampai detik ini saya tegaskan Bung Ubed dan kawan-kawan semua atau pemirsa CNN, bahwa kita tidak punya kompromi dan punya toleransi namanya korupsi. Pilihan saya tetap tidak berubah, hukum mati untuk koruptor. Begitu juga berlaku untuk diri saya dan berlaku juga untuk teman-teman saya dan keluarga saya. Oke. Saya boleh ini Mas Ferdi. Silakan Mas Ubed. Saya nggak permasalahkan. Jadi tapi problemnya apakah benar Ubed bisa bertanggungjawabkan? Bahwa saya tahu sekali data yang dia miliki itu. Yang dia ajukan ke kepolisian itu dengan tuduhan fitnah. Saya bukan fitnah. Saya tidak melakukan hoax. Tapi apa yang saya sampaikan adalah data. Tidak hoax. Jadi kalau kemudian Noel melaporkan polisi menuduh saya memfitnah, dia menuduh saya juga menfitnah. Bisa diajukan ulang, saya bisa laporkan juga Noel ini ke kepolisian. Jadi ini sangat penting dan hukumlah yang nanti akan bicara di situ. Ya. Jadi saya kira itu Mas Ferdi. Baik, terakhir hukum ya. Ya, tidak hanya saya tapi juga Noel. Terakhir saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kita berharap penegak hukum memang berada di tengah-tengah seperti Anda sampaikan bahwa harus adil begitu untuk melihat dan menyikapi kedua aduan-aduan ini begitu. Apa ending yang kita harapkan? Ya, kita ingin bangsa ini memang menegakkan keadilan dan kebenaran. Selama ini kita rindu dengan itu. Selama ini rakyat kita semua, Bang Nol dan Bang Ubed, ya semua saya gitu, rindu dengan itu. Karena selama ini kita, mohon maaf, dalam konteks tertentu kita masih bermain-main dalam konteks hukum dan lain sebagainya. Karena itu hari ini momentum terbaik. Ini momentum terbaik untuk menyelesaikan persoalan secara hukum dengan adil. Nah, kalau ini bisa diselesaikan dengan smooth, dengan baik di pengadilan, maka ini menjadi pembelajaran terbaik dalam konteks menata bangsa. Gitu. Bangsa ini perlu ditata dengan baik. Agar apa? Agar Pak Jokowi juga punya legasi yang baik terhadap bangsa ini. Tentu itu yang kita harapkan. Nah, kita ini kan Bang Noel, Bang Ubed, saya kan mohon maaf anak-anak bangsa juga ingin punya kepedulian terhadap bangsanya dengan cara kita masing-masing. Saya sebagai pengamat menjaga demokrasi. Bang Noel juga sama di pemerintahan, di BUMN kan menjaga bangsa ini. Bang Ubed juga sama. Tadi memperjuangkan kebenaran dan keadilan dengan melaporkan anaknya presiden. Itu juga sama, perjuangan yang sama lah untuk membangun bangsa ini. Seperti itu. Oke, baik. Kita berharap penegak hukum bisa melakukan kerja profesionalnya begitu ya untuk bisa menyelesaikan kasus ini secara adil dan tanpa tekanan, tanpa intervensi dari pihak manapun. Terima kasih Kang Ujang sudah bergabung. Tidak ada tekanan. Bang Noel, terima kasih. Ya, Mas Ubed juga terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newscast malam ini. Salam sehat semuanya. Ya, salam sehat rakyat Indonesia.
Pertemuan tertutup Erlangga Hartarto dan Kofifa Indah Parawansa di kantor DPD Golkar Jatim disebut menjadi sinyal keduanya akan berduet dalam Pilpres 2024. CNN Indonesia Newscast segera kembali.